Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran melalui Multimedia. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari yang pertama, Anissa akan menjelaskan tentang perangkat multimedia. Yang kedua adalah Erni Susanti yang mana dia akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi multimedia dan kelebihan serta kekurangan multimedia. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah Mariani yang akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran dan multimedia serta elemen-elemen multimedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian multimedia pembelajaran. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Multimedia adalah penggunaan teknologi komputer untuk mengolah dan menyajikan serta menggabungkan tipe file teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga penggunaan dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Media pembelajaran adalah media-media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru dalam menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai elemen-elemen dari multimedia. Terdapat 5 elemen multimedia penting yang mendasar, yaitu yang pertama teks. Teks merupakan elemen dasar untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, grafis. Grafis merupakan elemen paling penting memberikan penekanan secara visual terhadap suatu presentasi atau maklumat. Yang ketiga, audio. Nah, audio di sini membantu untuk menyampaikan informasi yang lebih efektif. Misalnya saja penggunaan suara latar atau kesan audio yang khusus. Audio di sini bertujuan untuk membantu pengguna dalam meningkatkan daya tarik terhadap suatu tayangan dan membantu peningkatan daya tarik terhadap isi yang dipresentasikan. Yang keempat, video. Video menyediakan metode penyaluran informasi yang amat menarik dan lebih hidup atau real sesuai dengan dunia nyata. Yang kelima, animasi. Nah, animasi di sini berperan sebagai penarik pada suatu presentasi dan sangat membantu dalam menjelaskan suatu konsep yang kompleks dengan mudah, bisa membantu simulasi. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya akan menjelaskan tentang perangkat multimedia. Nah, sebelumnya, perangkat multimedia ini terdiri menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama adalah perangkat lunak atau aplikasi multimedia. Nah, perangkat lunak ini digunakan untuk menjalankan fungsi multimedia pada komputer. Nah, contohnya perangkat lunak untuk multimedia adalah Windows Media Player yang dapat digunakan untuk menjalankan CD atau DVD pada komputer kita. Nah, yang kedua, CD atau DVD-ROM yang mana digunakan untuk memutar berbagai jenis CD, VCD, dan DVD. Dan yang ketiga ada soundcard. Soundcard atau kartu suara adalah perangkat yang terhubung pada papan induk atau motherboard yang berfungsi sebagai alat untuk mengolah dan mengontrol suara, baik suara yang keluar melalui speaker. Nah, hal ini dimungkinkan karena pada soundcard terdapat masukan atau LAN, mic, dan MIDI, serta keluaran LAN atau speaker out. Jadi, yang keempat adalah kartu grafis atau graphic card atau display adapter. Nah, kartu grafis merupakan perangkat yang terhubung langsung di papan induk komputer yang berfungsi untuk mengolah citra atau gambar. Nah, agar mempunyai kualitas yang baik,
Saat ini kartu grafis yang sering digunakan adalah teknologi AGP atau Accelerated Graphic Prod. Nah, yang kelima, TV Tuner. TV Tuner merupakan perangkat yang memungkinkan komputer untuk menangkap siaran televisi dan menampilkannya pada layar monitor. Nah, TV Tuner biasanya berupa kartu card yang dipasang pada kart ekspansi, tapi ada juga TV tuner eksternal yang dipasang di luar komputer, bahkan bisa langsung dihubungkan ke monitor. Nah, yang terakhir adalah speaker atau pengeras suara, yang mana merupakan perangkat output untuk menghasilkan suara. Contohnya adalah headset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Erni Susanti, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Penerapan aplikasi multimedia. Yang pertama yaitu bisnis. Aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database, katalog, instant message, dan komunikasi jaringan. Yang kedua yaitu pendidikan. Aplikasi multimedia dalam bidang ini mengubah proses belajar mengajar yang konvensional menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga proses belajar mengajar tidak terlalu monoton seperti selama ini yang dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya. Yang ketiga yaitu rumah. Aplikasi multimedia dalam rumah sangat beraneka ragam. Contohnya, komputer yang menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM sebagai alat penyalur multimedia. Yang keempat yaitu tempat umum. Aplikasi multimedia di tempat-tempat umum dapat berupa kios informasi seperti yang terdapat pada hotel-hotel, pusat perbelanjaan, museum, pusat hiburan, dan sebagainya. Kemudian yang kelebihan multimedia, yang pertama, multimedia bersifat interaktif dan fleksibel. Yang kedua, memberikan umpan balik pada siswa dan kemudahan mengontrol. Kelemahan dari multimedia, yang pertama, hanya dapat berfungsi sesuai yang telah diprogramkan. Yang kedua, memerlukan peralatan multimedia yang cukup mahal. Dan yang ketiga, memerlukan peralatan minimal prosesor, memori kartu grafis, dan monitor. Yang keempat, membutuhkan keahlian. Kemudian yang kelima, mengembangkannya memerlukan tim profesional. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perencanaan dan produksinya.